DVD atau CD kit, itulah kira-kira yang akan kita bahas di dalam workshop kali ini. Tentunya kita akan memulai dari bagaimana membuat sebuah covernya dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan CD labelnya. Saya akan mengajak Anda pada sebuah konsep nyata di dalam kebutuhan kita sehari-hari, di mana tidak hanya sekedar vektor grafis di dalamnya, tetapi juga terdapat banyak sekali vektor-vektor gambar-gambar atau grafis-grafis yang berpolakan bitmap. Dan tentunya ada beberapa hal yang unggul di dalam pengolahan bitmap, yaitu Photoshop, dan saya lebih senang menggunakan Photoshop. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk membuat sebuah cover seperti ini, di mana Corel dipadukan dengan program yang lain. Anda bisa menggunakan Corel Photo Paint misalnya, atau sejenisnya, tidak harus dengan menggunakan Photoshop. Idenya adalah bagaimana kita membuat sebuah gambar seorang wanita seperti ini dengan kesan magic, di mana dia dikelilingi oleh sinar kosmis atau aura yang memancarkan sinar menerpa tubuhnya hijau dan kebiru-biruan. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa konsep untuk menjelaskan CD kontennya seperti ini misalnya. Nah, saya memiliki beberapa source. Aslinya adalah seperti ini, yang akan kita ubah menjadi sebuah bentuk yang setelah kita olah dengan menggunakan Photoshop, hasilnya adalah seperti ini. Baiklah, sekarang kita mulai dari penggunaan Adobe Photoshop untuk membuat background dasar dari desain kita, yaitu gambar wanita kosmis ini. Setelah Anda membuka Photoshop Anda, kemudian bukalah gambar yang ada di dalam CD Anda, yaitu gadis JPEG. Di sini Anda perlu membuat sebuah layer baru. Untuk warna dasarnya Anda balikan ke normalnya, yaitu dengan menekan D pada keyboard Anda. Kemudian pada sebuah layer di sini Anda bisa menggunakan Photoshop CS2. Kebetulan kita menggunakan Photoshop CS3. Sebenarnya aplikasi ini juga bisa diterapkan pada Adobe Photoshop versi 7 dan sampai ke atas. Sekarang kita buat sebuah layer baru di atasnya. Kemudian berilah warna hitam, fill hitam, tekan Alt kemudian backspace, maka dia akan jadi hitam. Oke, kemudian di atasnya kita berikan sebuah layer baru. Kemudian layer ini kita kasih nama kosmis biru misalnya. Oke, kemudian dengan menggunakan brush tool, klik kanan untuk mengatur diameternya kira-kira sekian. Oke, kemudian dengan hardness-nya kita buat 0. Lalu di bagian ini kita klik sehingga akan muncul palet warna. Tampilkan only web color untuk mempermudah Anda di dalam pemilihan warna. Saya menggunakan warna biru di sini. Oke, saya ambil biru yang agak gelap. Oke. Kemudian di sini saya klik. Kemudian saya klik kanan, saya kecilkan diameternya. Kemudian saya pilih lagi warna yang lebih terang di sini. Oke. Saya tambahkan di tengahnya lagi. Saya klik kanan kembali, kemudian saya perkecil. Saya turunkan warnanya, saya memilih warna yang lebih muda lagi. Oke, kira-kira ini. Saya ambil di sini. Kemudian saya kecilkan lagi diameternya, saya rubah lagi warnanya ke yang lebih terang. Oke, di sini. Kemudian pada bagian akhir saya tambahkan warna putih di sini. Oke, kecilkan sedikit. Oke, saya sudah mendapatkan sebuah bentuk yang seperti ini. Kemudian dari sini saya akan perbesar dulu. Kira-kira seperti ini.
Oke, kemudian saya menggunakan sebuah tools yaitu Smooth Tool atau tekan R. Kemudian saya coba atur diameternya kira-kira sekian. Kemudian dengan pressure yang cukup tinggi, misalnya 80. Di sini saya coba tarik keluar. Oke. Terlalu kecil nampaknya, saya undo dulu di sini historinya. Oke, saya perbesar dulu, kira-kira sekian. Oke, kemudian saya kecilkan sedikit, tekanannya saya kecilkan sedikit, saya tambahkan lagi di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, saya perkecil di sini sedikit. Saya tarik bagian yang putih. Oke, Anda tidak usah ragu, bentuknya tidak harus sama persis. Anda bisa mencobanya. Kemudian dengan eraser, Anda bisa menghaluskan kembali di sini tampilannya. Oke, kira-kira seperti ini. Saya gunakan R lagi, Smooth Tool, kemudian saya kecilkan diameternya. Tekanannya saya buat lebih kecil lagi. Saya ingin memberikan sebuah kesan yang lain. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, pada bagian ini saya coba perbesar. Oke, kira-kira seperti ini. Saya coba tarik biar agak panjang ekornya. Oke, saya tarik lagi, kira-kira seperti ini. Oke, memudar pada bagian belakangnya. Oke, saya bisa melihat hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian tahap berikutnya kita akan membuat partikelnya. Kemudian kita membuat partikelnya. Di sini saya akan menambahkan layer baru. Saya beri nama partikel biru. Partikel biru. Oke. Di sini saya menggunakan brush. Kemudian saya atur pola brushnya. Di mana Anda bisa memilih shape dynamic, kemudian scattering. Kita atur di sini seperti ini misalnya, kemudian dengan pilihan fade, off saja, sehingga bentuknya akan mengecil pada bagian belakangnya. Seperti ini. Coba perkecil dulu. Kira-kira seperti ini. Besar kemudian mengecil, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik bagian ini, kita save brushnya. Misalnya kita kasih nama partikel. Atau lebih mudahnya di sini kita pilih, di sini kita kasih nama partikel. Partikel. Saya coba tutup dulu. Di sini kita akan mencoba untuk memberikan di atas layer yang baru ini. Sebentar, kita coba beri warna dia. Kira-kira, atau kita ngambilkan dari sini saja warnanya.
ke arah putih. Oke, sini saja. Oke, kemudian kita tarik di sini. Terlalu biru, terlalu kehijauan nampaknya. Oke, saya perbesar di sini. Saya ambil pada bagian warna yang ini. Oke, kemudian saya coba bikin spraynya. Coba bikin di sini seperti ini misalnya. Kurang besar, kita perbesar dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Anda tidak perlu khawatir, tidak terlalu takut untuk hasilnya. Kemudian di sini Anda bisa mengatur opacity-nya atau transparansinya. Kira-kira seperti ini saja. Oke, kemudian Anda bisa melakukan penghapusan pada bagian-bagian yang Anda anggap tidak terlalu perlu. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian Anda pilih keduanya, dan dengan menggunakan Ctrl T Anda bisa undo dulu, enter dulu, buka ini, Ctrl T, kemudian Anda bisa putar posisinya seperti yang kita harapkan, seperti ini, dan kita perkecil karena gambar ini terlalu besar. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sudah memiliki bentuk yang seperti ini. Oke, kira-kira kita buat seperti ini, melintas di sini. Kemudian kita akan mencoba membuat lagi sebuah sinar di sini dengan warna hijau. Kita beri nama kosmis hijau. Dengan cara yang sama tentunya. Anda pilih warnanya hijau di sini. Saya menggunakan warna hijau yang seperti ini. Kemudian oke, saya gunakan misalnya sekian, kurang besar. Oke, kira-kira sekian. Kemudian saya klik saja di sini. Saya perkecil, kemudian saya tambahkan warna yang lebih terang. Oke, di sini sekian kira-kira. Oke, kemudian saya tambahkan warna lagi yang lebih terang. Oke, saya ambilkan warna ini dulu, kemudian saya perkecil diameternya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi warna yang lebih terang lagi. Oke, undo dulu. Oke, kemudian saya tambahkan warna putih di sini. Oke, lalu dengan langkah yang sama saya coba buat pressure yang kecil, diameter yang tidak terlalu besar. Oke, saya coba tarik ke atas seperti ini. Pressure-nya terlalu kecil. Oke, seperti ini. Saya perbesar sedikit. Oke, kemudian saya kecilkan sedikit pada bagian ini. Saya tarik pressure-nya agak kecil sedikit. Oke, sehingga menyerupai sebuah bentuk yang terkena dengan kekuatan kecepatan tinggi. Anda bisa atur sedemikian rupa sehingga tampak sesuai dengan yang Anda inginkan. Mungkin pada tahap awal tidak harus sama persis. Yang jelas Anda sudah bisa menangkap idenya. Oke, kira-kira misalnya seperti ini. Pada bagian yang tidak perlu bisa Anda hapus. Seperti ini misalnya. Oke.
Kemudian Anda tambahkan lagi sebuah partikel di atasnya, partikel hijau. Oke, di sini saya coba perlihatkan dulu posisinya. Kemudian saya pilih partikel hijau, kosmis hijau, saya putar dulu posisinya di sini kira-kira. Oke, saya buat seperti ini kira-kira. Lalu saya akan tambahkan partikel hijau, di mana warnanya saya pilih dulu. Di sini misalnya saya pilih warna hijau ini. Oke, kemudian saya menggunakan brush yang sudah saya pilih sebelumnya. Di sini partikel. Oke. Kemudian dengan warna hijau muda ini. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya coba lakukan kira-kira pergerakannya. Saya buat seperti ini misalnya. Pergerakannya saya buat seperti ini. Oh, jelek. Seperti ini kira-kira. Dimana pada sisi ini akan mengecil, menghilang dari balik sini. Oke. Saya buat mengecil di sini, tidak terlalu kuat. Kemudian kita atur opacity-nya. Oke. Bila perlu Anda bisa mengatur pada bagian ini untuk Anda perbesar misalnya. Oke. Misalnya seperti ini. Fill-nya bisa juga Anda atur. Saya pilih lagi partikel hijau, kemudian tekan Ctrl T. Karena saya melihat posisinya kurang pas di sini, saya coba atur sedemikian rupa. Kira-kira begini dari arah pergerakan partikelnya. Oke. Berikutnya saya akan mencoba memberikan kesan yang lain. Di sini saya memberikan filter pada levelnya. Oke, kira-kira seperti ini. Atau Anda bisa menambahkan pada image, kemudian adjustment, Anda pilih pilih gambarnya dulu, kemudian image adjustment. Kemudian Anda atur di sini shadow and highlight-nya. Anda bisa buat oke, kira-kira seperti ini. Oke. Levelnya bisa Anda atur kembali. Seperti ini kira-kira. Sehingga bagian biru di sini cukup hilang dan cukup memberikan sebuah kesan ruangan yang gelap. Oke, kemudian langkah yang kita lakukan adalah membuat sebuah sinar di sini, di mana akan mengenai pada bagian wajahnya. Sini saya mulai dari warna hijau dulu. Saya pilih mode masking, kemudian dengan brush. Oke, saya perbesar diameternya. Kemudian saya pilih bagian yang akan ini kita karena tadi masih pada mode partikel. Oke. Kemudian saya pilih di sini saja. Saya undo dulu brushnya. Oke, di sini. Kemudian saya pilih bagian-bagian yang ingin diterpa sinar yang berwarna hijau. Kira-kira pada bagian ini. Oke.
Anda cukup memuaskannya di sini. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kemudian keluar dari mode masking menjadi mode normal. Di sini bisa Anda pilih select, kemudian Anda inverse. Oke, sampai di sini kemudian Anda lakukan adalah memilih bagian background ini, kemudian mengatur color balannya. Anda bisa lakukan dari color balan. Anda bisa atur ke arah hijau di sini. Oke. Seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini. Kemudian pada bagian yang kurang di sini bisa Anda tambahkan. Misalnya Anda klik pada bagian ini, kemudian Anda tekan di sini dengan asumsi warna atasnya adalah putih. Apabila pada warna atasnya saya balik dengan X hitam, maka sama dengan aplikasi menghapus seleksinya. Oke, saya tambahkan di sini. Saya perbesar sedikit. Sini yang terkena sinar. Oke. Oke, rambutnya. Untuk detailnya bisa Anda lakukan secara lebih hati-hati nantinya. Dengan lebih hati-hati bisa Anda terapkan di sini. Oke, kira-kira seperti itu saja. Kemudian Anda lakukan hal yang sama untuk menggunakan atau membuat sebuah masking baru untuk sebuah cahaya biru dengan cara yang sama. Kemudian Anda pilih bagian yang diterpa sinar biru, kayak di sini misalnya. Oke, terpa sinar biru. Oke, telinganya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian keluar dari mode masking dan Anda bisa menggunakan select, inverse, kemudian Anda pilih di sini misalnya hue saturasi, atau Anda menggunakan color balan tadi bisa. Oke, cek di sini colorize-nya. Lightness-nya di sini Anda atur warna yang kebiru-biruan. Oke, Anda samakan dengan kira-kira pantulannya seperti apa. Oke, seperti ini misalnya. Anda bisa mengatur lebih detail lagi. Oke, lebih terang di sini. Oke, kemudian saya tambahkan sedikit di sini. Oke, seperti ini kira-kira. Oke. Oke, pada bagian ini saya tambahkan lagi bagian yang terkena sinar. Oke. Pada bagian yang biru ini saya coba tambahkan lagi di sini. Oke. Kemudian Anda memberikan tambahan sentuhan di sini. Matanya, pada bagian mata Anda tambahkan sebuah warna lagi di sini, khusus di sini. Oke, dengan mode masking, kemudian Anda coba di sini. Oke, saya pilih di sini, saya pilih saja matanya. Oke, kemudian pada bagian yang satunya
karena di sini haruslah warnanya berwarna kuat hijau. Kemudian saya select inverse dan saya tambahkan sebuah efek hue and saturasi di sini. Oke, colorize saya pilih. Oke, dia sudah lebih ke arah hijau. Oke. Karena dia melihat bola-bola kosmis tersebut. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian Anda bisa memberikan sebuah nuansa lagi di dalam sentuhan terakhirnya, yaitu pada background ini Anda tambahkan foto filter. Di sini Anda tambahkan, foto filter. Oke, di sini pada bagian background saya pilih foto filter. Oke, kemudian saya coba menggunakan warna di sini. Anda bisa melihat perbedaannya. Mungkin saya menggunakan ini, kemudian saya tarik dulu. Oke, saya coba menggunakan warna yang agak gelap, kira-kira sekian. Oke, maka saya sudah memiliki sebuah bentuk yang seperti ini. Cuman masalahnya, cover DVD yang akan kita buat adalah memiliki ukuran. Saya coba tambahkan di sini saja. Saya atur ukurannya karena ini sebenarnya gambar ini sangat besar sekali. Saya coba buka baru, kemudian saya bikin aturan ukuran sesuai yang kita butuhkan. Satuan senti, kira-kira saya membutuhkan 13 kali 19 kali 19 cm. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya coba ambil. Oke, saya tunggu. Kemudian saya coba di sini saya masukkan fill di dalamnya. Oke, dengan warna hitam. Kemudian pada gambar ini saya coba flatten dulu. Saya flattening image-nya sehingga menjadi satu, layernya menjadi satu. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya select semuanya, saya pindah ke bagian gambar yang kita miliki ini. Oke, saya perkecil lagi, Ctrl T. Oke, ternyata tadi saya memilih mode gray. Saya kecilkan dulu di sini. Maka hasilnya adalah grayscale. Oke, saya coba dulu untuk merubah menjadi modenya adalah RGB saja. Don't flatten. Oke. Saya ulangi saja. Di sini saya bikin new, kemudian ukurannya sama. Ini saya pilih RGB color. Oke. Atau Anda bisa langsung menggunakan backgroundnya white. Di sini kemudian Anda lakukan langkah yang seperti tadi saya lakukan. Apabila Anda masuk dalam gray mode, maka gambar yang Anda dapatkan adalah hitam putih atau grayscale seperti ini. Tampilannya cukup eksotis. Kira-kira seperti ini untuk grayscale. Tetapi kita membutuhkan gambar yang berwarna. Kemudian di sini saya coba masukkan. Saya seret saja ke sini. Oke, terlalu besar nampaknya. Saya Ctrl T, kemudian saya kecilkan. Saya kecilkan dulu supaya proporsional di sini. Oke, saya kecilkan lagi. Kan gambar tadi terlalu besar. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan sebuah gambar seperti ini. Ctrl T lagi, saya coba geser posisinya.
sehingga sinar kosmisnya masuk semuanya di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, dan Anda bisa memperhalus pada bagian bawah ini dengan menambahkan masking di sini. Anda klik maskingnya, kemudian dengan brush Anda gunakan di sini untuk menghilangkan beberapa bagian, tentunya dengan warna hitam di sini. Oke, Anda hilangkan beberapa bagian yang Anda perlu kaburkan di sini, sehingga dia benar-benar menyatu dengan objek yang ada di atasnya. Oke, apabila sudah, Anda bisa melakukan penyimpanan. Misalnya Anda simpan di dalam bentuk JPEG sini, JPEG saja. Oke, misalnya Anda kasih nama gadis kosmis. Oke, buat maksimum tidak apa-apa. Oke, sampai di sini Anda sudah memiliki sebuah latar belakang yang akan Anda gunakan sebagai background di dalam background utama di dalam konsep CD Anda. Kemudian kita beralih kembali kepada Corel Draw kita, dan kita membuat sebuah dokumen baru saja di sini. Kemudian Anda atur satuan unitnya adalah cm, kemudian dengan ukuran A4, dan Anda bisa membuat orientasinya adalah landscape. Di sini Anda disuruh untuk membuat, kita buat sebuah garis bantu, di mana lebar CD atau DVD yang kita buat covernya adalah 13 kali. Oke, satuannya kita buat senti dulu. Oke, kemudian di sini saya atur adalah 13 kali 19. Saya tempatkan di tengah, saya geser dulu, kemudian saya tambahkan di sini untuk tepiannya adalah kira-kira 1 cm. Oke, 1 cm. Saya paskan dulu di sini. Oke, kemudian saya kopikan lagi pada bagian sebelahnya. Saya select all. Kemudian saya group dan saya tekan P agar dia berposisi di tengah halaman. Lalu saya akan membuat sebuah garis bantu, guiding line di sini. Oke, kemudian saya tambahkan lagi di sini. Oke, saya tambahkan di sini. Saya tambahkan lagi di sini. Dan bagian ini bisa kita hilangkan. Oke, atau kita biarkan. Kemudian kita ungroup. Saya hapus saja bagian ini. Oke, pada bagian ini saya beri warna hitam dengan garis hitam juga. Lalu saya memasukkan sebuah gambar yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama cover gadis, bukan gadis kosmis di sini. Oke, kemudian saya import di sini, posisinya ini saya gedein dikit keluar dari batas. Kemudian saya buat sama tingginya. Saya buat sedikit keluar. Oke. Berikutnya saya masukkan di sini adalah logo dari perusahaannya, misalnya Digital Kursus Media. Kemudian saya berikan nama di dalamnya. Anda bisa mengetikkan dengan menggunakan Art Tools sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian di sini saya memberikan tambahan garis pembatas agar desain ini tampak manis. Kemudian saya pilih bagian ini dan saya ratakan secara vertikal posisi dari kotak ini. Oke, kira-kira saya naikkan sedikit saja. Oke, kemudian saya berikan judul di sini. Saya tulis misalnya Photoshop. Oke, saya buat warnanya putih. Kemudian dengan menggunakan rig, saya perbesar di sini. Oke, saya tambahkan MCS. Kemudian saya tambahkan lagi di sini sebuah teks 2 atau 3, Z3. Oke, kecil saja. Saya atur pas di sini misalnya. Oke, kemudian saya group.
kira-kira seperti ini. Oke, Anda bisa menggunakan feeling Anda untuk mengatur proporsionalnya sesuai dengan yang Anda inginkan tentunya. Sekarang kita membuat sebuah tulisan The Secret of. Saya buka sebuah kotak di sini. Saya beri warna kuning garisnya dengan fill merah. Saya atur besarnya di sini kira-kira sekian. Oke, Anda bisa membuat seperti ini. Atau kemudian Anda bisa menambahkan dengan F11 memberikan warna fill di mana angle-nya Anda bisa atur sekian misalnya dengan merah menjadi kuning. Oke, misalnya seperti ini. Atau suka-suka Anda. Kemudian Anda masukkan huruf misalnya di sini dengan font misalnya font dengan font impact impact, kemudian warnanya putih. Anda tempatkan ini CE. Oke, kemudian Anda pilih kira-kira sekian. Anda lakukan repeating. Oke, kemudian Anda pilih lagi, Anda geser di sini untuk spasinya. Copy. Kemudian di sini terlalu besar. The Making, MAKING, The Making. Kemudian saya tambahkan 2 lagi di sini of, The Making of. Nampaknya terlalu besar sehingga saya harus memperkecil di sini. Oke, kira-kira seperti ini, The Making of. Ini ingat, ini adalah garis luarnya. Saya berkecil lagi di sini. Oke, di sini. Saya pilih ini, kemudian saya tekan E. Oke, kemudian tinggal saya ganti saja. The Making of. Oke, saya perkecil dulu. Ini saya pilih terhadap ini CE. Saya tekan C dan E agar dia berorientasi pas di tengah-tengah objek ini. Semuanya Anda harus lakukan seperti itu. The Making of CE. Ini hurufnya harus kecil ini. Dia jadi besar, maka Anda harus ubah dengan cengkes di sini. Oke, cengkes, kemudian lower case. Oke, di sini. Oke. Nampaknya di sini Anda bisa melihat terlalu kecil. Oke, kemudian saya besarkan sedikit yang ini. Saya geser sedikit sehingga spasinya sama, kira-kira seperti ini. Oke, The Making of Photoshop CS3. Selanjutnya kita akan kopikan beberapa di sini. Saya copy di sini, kemudian saya group, lalu saya putar 90 derajat. Di sini saya masukkan 90 derajat. Saya balik dulu. The Making of. Oke, di sini kira-kira saya perkecil saja. Oke. Sekian. Cukup. Kemudian begitu pula dengan tulisan Photoshop CS3, kita buat 270 misalnya. Oke, di sini. Karena tadi saya menggunakan 190 derajat, hasilnya putar, dan saya harus memutar terlebih dahulu mirrornya. C.
Oops. Oops. Terlalu jauh. Saya bikin di sini saja. Undo. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menyiapkan background bagian belakangnya. Oke, kita masuk lagi ke Photoshop dan kita buat, Anda bisa temukan sebuah gambar marmer JPEG. Ukurannya sangat kecil, sehingga Anda perlu menambahkan canvas size-nya seukuran dengan aslinya, sehingga nantinya tidak akan Anda dapatkan sebuah desain Anda yang pecah di dalam Corel. Oke, saya buat aturannya cm di sini, kemudian saya buat 13 kali 19. 13 kali 19 dengan center di tengah atau di sini. Oke, saya tarik sini sehingga saya tinggal menarik ke bawah saja. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl T di sini. Saya seleksi dulu. Kemudian saya inverse. Saya Ctrl T. Kemudian saya perbesar di sini. Oke, saya enter. Berikutnya saya menggunakan filter, kemudian saya pilih render, kemudian lighting effect. Saya masukkan lighting effect di sini untuk mendapatkan sebuah kesan sinar. Oke, saya putar arahnya dari sini ke sini. Ups. Terlalu besar sinarnya sehingga cahayanya tidak nampak. Anda bisa mengatur sesuai dengan selera Anda tentunya. Kira-kira seperti ini. Oke, saya ingin menampilkan yang seperti ini. Oke, kemudian saya simpan. Oke, saya save as saja. Misalnya marmer 2. Oke, sampai di sini. Kemudian kita kembali pada Corel dan kita lakukan impor. Di sini saya masukkan marmer. Oke, saya pilih di sini, saya perbesar sedikit. Kemudian saya taruh orientasinya pada bagian belakang. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan menyiapkan untuk kontennya. Anda tuliskan sebuah konten di sini dengan reka italik. Kemudian saya tambahkan di sini sebuah shadow. Oke, saya tambahkan sebuah shadow dengan pola yang sedikit kuat. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian saya tambahkan kotak-kotak nantinya yang akan saya gunakan untuk memberi nama, memberi gambar-gambar di dalamnya. Oke, saya atur roundednya di sini. Kira-kira seperti ini. Saya beri warna putih dulu tanpa garis. Kemudian saya berikan efek di sini, bayangan. Saya tarik agar kuat bayangannya. Oke, kira-kira seperti ini. Saya kira cukup besarnya. Saya buat sekian saja. Oke, misalnya sekian. Kemudian saya tambahkan lagi sebuah kotak di sini. Oke, warnanya putih dengan garis putih. Kemudian saya berikan efek lens. Saya berikan efek transparansi di sini. Oke, saya berikan efek transparansi 50%. Oke. Sebelumnya saya berikan warna di sini 11. Oke, atau saya tambahkan interaktif di sini. Saya coba tarik ke sana. Oke, semakin menghilang ke sananya. Oke. Atau Anda bisa menggunakan seperti ini, kemudian dengan menggunakan fill.
fill effect. Misalnya dari warna coklat ke putih misalnya. Kemudian dengan lens, efek transparansi. Oh, Anda tidak mendapatkan hasil yang seperti itu. Oke, nampaknya lebih pas kita menggunakan transparansi tools seperti ini. Kemudian saya buat agak besar garisnya. Oke. Seperti ini kira-kira. Kemudian saya tambahkan teks di dalamnya. Saya berikan teks di dalamnya. Kembali di sini saya sudah membuat sebelumnya, saya copy paste saja. Saya kira ini akan sangat mudah buat Anda. Lalu langkah berikutnya, sebelum memasukkan konten gambar-gambar yang sudah kita miliki dan teks yang kita buat, Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam Corel, yaitu menggunakan repeat, dan Anda juga bisa membalik dulu sebelumnya di sini. Misalnya seperti ini. Anda geser sedikit lagi. Ini kita mirror dulu. Oke. Demikian yang ini kita balik dulu. Oke, kemudian kita buat rata teksnya, rata kanan. Oke, kira-kira seperti ini. Saya hapus dulu bagian yang lain. Di sini saya hapus dulu. Oke, kemudian saya tambahkan di sini. Oke. Saya pilih di sini, kemudian saya tambahkan lagi. Kemudian saya lakukan repeat sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian langkah berikutnya Anda memasukkan dengan menggunakan kemampuan power clip Anda. Misalnya Anda masukkan di sini adalah gambar patung di sini. Masukkan saja di sini. Oke, kemudian dengan menggunakan ALTCWP atau Anda menggunakan efek power clip place inside container. Sekarang saya menggunakan edit untuk melakukan edit, atau Anda langsung menggunakan cara yang lain, cara cepat, yaitu ketika ini terseleksi Anda menggunakan control, maka sama dengan Anda masuk pada editing mode. Oke, seperti ini misalnya finish editing. Anda bisa memasukkan gambar-gambar yang lain, kemudian mengganti tulisan-tulisan ini sebagaimana yang Anda inginkan. Setelah Anda masukkan semuanya, kemudian Anda tambahkan teks di sini misalnya seperti ini, dan Anda tambahkan sebuah garis di sini, atau Anda bisa menggunakan bentuk lingkaran, kemudian Anda tarik elips di sini dengan tanpa warna misalnya, tanpa garis tepi. Dengan F11 Anda gunakan radial di sini, hitam atau hitam ke putih saja, hitam ke putih. Oke, misalnya seperti ini. Bisa atur posisinya sehingga tampilannya akan Anda dapatkan seperti ini, dan Anda sudah memiliki sebuah bentuk sebuah cover yang siap Anda cetak, dan Anda berikan sentuhan akhir untuk garis pemotongan di sini untuk mempermudahkan Anda di dalam melakukan pemotongan setelah Anda print atau setelah Anda cetakkan. Dan apabila Anda melakukan printing dengan printer Anda, maka convertlah, ubahlah bentuk ini menjadi bentuk bitmap dengan melakukan select all misalnya seperti ini, kemudian bitmap Anda convert to bitmap. Tentunya Anda harus memiliki file aslinya terlebih dahulu, sehingga apabila ada kesalahan Anda bisa mengedit. Ya, ini adalah sebuah file yang berbentuk bitmap dengan 300 dpi.
Kenapa ini perlu kita lakukan? Agar di dalam melakukan pengeprintan, proses loading data tidak terlalu lama dan tidak berat. Dan akan Anda rasakan bagaimana efeknya apabila Anda gunakan bitmap, Anda jadikan bitmap kemudian Anda print. Hasilnya sama, tetapi kecepatan di dalam melakukan loading data akan sangat-sangat terasa sekali.